Halo Cinefile, hayo mana nih yang kemarin request? Yap, bener banget, karena beberapa request dari kalian juga yang minta kelanjutan dari film ini, Movie Rastis mau ngebahas lagi nih kelanjutan dari film Checkered Ninja yang kedua. Buat kamu yang belum nonton film pertamanya, boleh klik di pojok kanan atas ya. Di video sebelumnya kan kita udah ngebahas film Checkered Ninja yang pertama, di mana Aski berhasil membongkar semua kejahatan Eber. Akan tetapi kali ini ceritanya bakalan lebih rumit dan complicated dari yang pertama. Karena Eber si penjahat ini berubah lagi gengs. Dan ternyata tobatnya cuma tobat sambel. Untungnya Aski nggak sendiri. Karena Bonja, si ninja legend balik lagi untuk menumpas kejahatan. So penasaran kan sama kelanjutannya? Ya udah kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Jangan lupa siapin mie goreng dan posisi rebahan kalian. Dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Eber yang ditangkap di film pertama ternyata lagi nyusun rencana kotor nih guna membersihkan namanya agar bebas dari penjara. Dia menyuruh anak buahnya untuk membakar seluruh barang bukti termasuk boneka ninja yang membuat dirinya tertangkap. Eber menghilangkan semua saksi mata atas kejahatannya membunuh seorang bocah termasuk anak buahnya sendiri yang dulu bekerja di pabrik. Sedangkan di lain tempat, Aski setelah ditinggal Bonja sekarang udah beraksi bak seorang ninja nih. Aski latihan seperti ninja untuk menumpas kejahatan yang ada di sekeliling rumahnya. Di samping itu semua, nampaknya Aski tetaplah bocah kecil yang begitu disayang oleh ibunya. Paginya saat tengah sarapan bersama, ayah tirinya Aski mendapatkan hadiah dari kantor berupa tiket liburan ke luar negeri. Mendengar kabar itu, ibu Aski dan Sean pun senang sekali. Ayah lalu menaruh kotak voting agar masing-masing dari mereka bisa memutuskan ke negara mana mereka akan pergi. Sewaktu balik ke kamarnya, Aski mencoba mengirimkan pesan kepada Jessica yang sekarang sudah menjadi pacarnya. Namun nampaknya hubungan mereka berdua sedang renggang karena Jessica jarang membalas pesan dari Aski. Karena udah gak sanggup nahan kangen, Aski pun memutuskan pergi menemui Jessica di rumahnya. Nah, waktu Jessica keluar, ternyata Jessica udah ditungguin sama teman-teman menornya yang mengajak Jessica pergi ke pesta malam nanti. Jessica gak berniat mengajak Aski pergi karena sepertinya Jessica malu sama Aski yang perawakannya kayak bocil Free Fire. Kerja bagus. Aski juga mendengar bocoran nih setelah menguping temennya Jessica kalau di pesta itu ada seorang pria bad boy, tampan dan gagah. Sehingga Aski curiga apakah Jessica pergi karena pria itu. Alhasil Aski pun pulang dengan perasaan kosong, diikuti dengan cuaca mendung dan langit yang gelap. Di tengah perjalanan tiba-tiba aja sebuah petir menyambar landak yang ada di dekatnya. Tanpa disangka-sangka ternyata itu adalah arwah Bonja yang sekarang masuk ke tubuh seekor landak. Di sana Bonja memberitahu Aski bahwa semua rencana mereka memenjarakan Eber telah gagal. Aski lalu terkejut. Kok bisa? Kemudian pas mereka berdua nyampe rumah, Bonja menjelaskan bahwa Eber berhasil menghilangkan semua barang bukti yang menyangkut kejahatannya. Waktu nyalain TV, bener aja, Aski ngeliat berita bahwa Eber si penjahat itu dinyatakan bebas bersyarat. Anak buahnya Eber yang menjadi mandor di pabrik ditemukan tewas di rumahnya. Termasuk bocah-bocah karyawan pabrik yang menjadi saksi mata juga hilang tanpa jejak dan mereka semua berjumlah 10 orang. Berbekal informasi tersebut, Bonja segera mengajak Aski pergi ke Thailand dalam waktu dekat ini. Aski juga sejenak terlintas, barangkali dia bisa memanfaatkan momen setelah ayah tirinya mengajak mereka berangkat liburan ke luar negeri. Guna mempersiapkan acara, Aski pun berniat memindahkan arwah Bonja ke boneka yang baru agar Bonja bisa bergerak bebas. Tapi Bonja kesel banget karena Aski malah mau mindahin dia ke boneka Barbie. Gak kehabisan cara, Aski pun meminta ibunya untuk membuatkan mainan boneka ninja seperti yang dulu pamannya pernah kasih. Aski juga mencoba menghasut ibunya untuk memvoting negara Thailand sebagai tujuan liburan mereka nanti. Malamnya saat keluarga mereka mengadakan pemungutan suara, negara Thailand berhasil mendapatkan hasil voting terbanyak karena Aski dan ibu telah bekerja sama. Akhirnya sang ayah pun mau gak mau setuju karena Aski juga sudah mempersiapkan hotel penginapan dan destinasi yang seru di Thailand nanti. Setelah dibuatkan boneka baru oleh sang ibu, gak pakai lama Aski langsung memindahkan Bonja ke tubuh barunya. Like the other one?
Bukannya senang mendapatkan tubuh baru, Bonja malah protes karena menurutnya boneka yang dibuat oleh sang ibu memiliki warna yang jelek. Bonja merasa badannya sangat berat untuk bergerak karena rupanya ibu mengisi dalaman boneka dengan kacang tanah. Aski berusaha meyakinkan Bonja untuk lebih fokus pada misi mereka daripada kostum yang ia kenakan. Karena nggak lama lagi, mereka berdua akan berangkat ke Thailand setelah rencana Aski berhasil. Bonja yang mendapatkan kabar itu pun langsung kegirangan banget dan gak sabar untuk membongkar semua kejahatan Eber. Sekian waktu berlalu, akhirnya pesawat pun membawa Aski sekeluarga terbang ke Thailand. Mereka semua pun tiba di hotel yang udah dipesan oleh Aski yang terletak sangat dekat dengan lokasi di mana Eber dipenjara. Aski kemudian memberitahu Bonja kalau mereka telah tiba di Thailand dan dalam beberapa jam ke depan Eber akan keluar dari penjara. Selang beberapa lama, Aski dan keluarganya memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar kota Bangkok. Di sana Aski membelikan Bonja sebuah mainan pedang karena Bonja belum memiliki senjata. Setelah itu Aski izin kepada orang tuanya untuk berkeliling pasar seorang diri karena diam-diam Aski ingin pergi ke lokasi di mana Eber dipenjara. Setibanya di sana, benar saja Aski menyaksikan Eber yang dipenjara telah dibebaskan. Eber bersama para pengawalnya segera tancap gas meninggalkan lokasi tersebut. Dengan cepat Aski dan Bonja langsung menumpangi tuk-tuk guna membuntuti Eber beserta pengawalnya. Eber dan pengacaranya tiba di sebuah restoran disusul dengan Bonja dan Aski yang mengamati mereka dari jauh. Di tengah situasi tersebut tiba-tiba Aski mendapatkan telepon dari Odi kalau Jessica, kekasihnya, telah berselingkuh. Aski lalu mengecek Instagramnya dan ia mendapati Jessica bermesraan dengan laki-laki lain. Seketika itu juga Aski langsung kehilangan fokusnya dalam menjalankan misi. Hingga tanpa ia sadari, Bonja diambil oleh seorang bocah yang lagi jalan-jalan bersama ibunya. Ibu dari bocah itu memarahi anaknya dan ia berniat mengembalikan Bonja kepada Eber, mengira mainan itu adalah miliknya. Melihat boneka ninja yang pernah membuatnya di penjara, Eber pun syok seketika itu juga. Don't forget the money. Oh no, you're finished, child. Eber pun kabur bersama pengacaranya setelah akhirnya dia mengetahui Aski adalah bocah pemilik asli dari boneka ninja. Bonja kemudian marah banget karena Aski malah gak fokus ngejalanin misinya. Ia lalu melapor kepada Aski kalau tadi dirinya menguping Eber dan pengacaranya memegang daftar saksi mata yang ingin mereka hilangkan. Guna menutupi kasusnya, Eber menyembunyikan berkas tersebut di sebuah klub malam. Berbekal informasi yang mereka dapatkan, malamnya Aski pun segera pergi sembari mengajak keluarganya dinner di dekat lokasi klub malam tersebut. Memanfaatkan situasi itu, Aski berniat masuk ke dalam klub malam, tapi sialnya dia dihadang oleh para penjaga. Tak kehabisan akal, Bonja lalu mengajak Aski menyusup lewat belakang klub dan masuk lewat ventilasi. Ternyata ruangan tersebut adalah kantor pengacaranya Eber. Sewaktu lagi mencari dokumennya, tiba-tiba Jessica menelpon Aski dan ia berkata jujur mengenai selingkuhannya waktu itu. Di tengah situasi tersebut, secara mengejutkan seseorang datang ke dalam ruangan itu. Dan ternyata mereka adalah Eber bersama pengacaranya. Eber pun mengobrol dengannya dan benar saja, pengacara memegang daftar saksi mata yang ingin Eber lenyapkan. Terdapat saksi mata terakhir yang ingin dilenyapkan oleh Eber. Dia adalah seorang gadis mantan karyawannya yang sekarang tinggal di suatu pulau di Bangkok. Gadis itu ingin dilenyapkan oleh Eber demi mengamankan kasus perbuatan kejinya di pabrik. Sebelum pihak pengadilan mengamankan gadis itu, Eber ingin segera menculiknya karena ternyata juga para anak-anak yang menjadi saksi kejadian telah diculik dan dikurung oleh Eber. Pas Eber lagi ngobrol-ngobrol, sialnya HP Alex berdering sehingga dia ketahuan oleh pengacaranya Eber. Eber ngerasa ada yang gak beres nih karena dia ngerasa dibuntutin oleh Aski, bocah yang bertemu dengannya di kafe tadi siang. Karena curiga, Eber pun pergi dari sana, namun Bonja berinisiatif untuk mengejar Eber. Di saat yang sama, Aski lagi diinterogasi oleh pengacaranya Eber. Aski diminta jujur
kenapa dia bisa ada di ruangan ini. Lalu Aski berkata kalau dia hanyalah bocah yang pergi liburan bersama keluarga ke Thailand. Dan sekarang dirinya sedang mencari barangnya yang hilang. Di lain tempat, Bonja gagal mengejar Eber yang sedang membawa dokumen daftar saksi mata. Aski yang masih diinterogasi di ruangan tanpa disangka-sangka didatangi pamannya yang kebetulan lagi istirahat dari pelayaran sembari minum-minum. Melihat keponakannya sedang dalam bahaya, paman lalu menghajar pengacara itu tanpa ampun. Alex sontak girang banget karena berhasil selamat dan kebetulan juga udah lama gak ketemu paman. Dia pun segera mengajak paman untuk gabung makan malam bersama keluarganya. Nampaknya ayah tiri Aski dan Sean gak terlalu suka dengan kedatangan paman, karena baru datang udah langsung ngerusuh. Oh, well, this is actually Alex's treat. Setelah makan malam, mereka semua pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Nampaknya Aski marah kenapa Bonja meninggalkannya saat tadi dirinya sedang dalam bahaya. Bonja pun berbalik marah karena Aski selalu tidak fokus menjalankan misi mereka hanya karena perihal perempuan. Saat mereka berdua lagi berdebat, datang Sean yang penasaran karena Aski terlihat mengobrol sendiri. Sean pun mulai ngerasa ada yang gak beres, namun gak lama kemudian dia meminta Aski untuk masuk ke dalam untuk membicarakan destinasi wisata mereka selanjutnya. Karena tidak suka dengan kedatangan paman, ayah meminta solusi agar paman tidak ikut dan mengganggu liburan mereka. Aski pun lalu menyarankan destinasi mereka selanjutnya, yaitu sebuah pulau kecil di Bangkok yang hanya membutuhkan waktu tempuh selama sehari. Ayah dan ibu pun setuju tanpa tahu kalau sebenarnya Aski ingin menemukan gadis yang ada di daftar saksi milik Eber. Keesokan paginya mereka pun buru-buru berangkat ke pelabuhan tanpa sepengetahuan paman. Akan tetapi paman ternyata sudah tiba terlebih dahulu, bahkan sudah memesan tiket perjalanan. Waktu mau naik ke kapal, secara mengejutkan Aski melihat Eber yang kebetulan mau berangkat juga ke pulau itu. Gak sengaja Aski mendengar kalau Eber kehabisan tiket kapal. Nah, setibanya di pulau tersebut, Aski berdebat lagi sama Bonja karena keduanya masih marahan sejak kejadian semalam. Aski pun akhirnya pergi menjalankan misinya sendiri, meninggalkan Bonja sendirian di penginapan. Di sana Aski mengunjungi satu persatu restoran yang ada di pulau tersebut guna mencari keberadaan gadis saksi mata yang diburu Eber. Sekian waktu berlalu, usaha Aski tak kunjung membuahkan hasil. Malahan dirinya tiba-tiba ditabrak oleh seorang pengemudi motor. Nah, tanpa disangka-sangka ternyata pengemudi motor yang menabrak Aski adalah mantan penerjemahnya Eber yang dulu bekerja dengannya. Mengetahui hal tersebut, Aski pun segera meminta bantuan kepada penerjemah untuk membantunya mencari tahu keberadaan gadis bernama Hanibi yang bisa menjadi saksi mata atas kejahatan Eber. Saat kembali ke penginapan, Aski pun langsung memberitahu Bonja kalau tadi dia bertemu dengan penerjemah Eber yang mungkin saja bisa membantu mereka untuk mencari petunjuk. Di tengah obrolannya dengan Bonja, Aski tiba-tiba melihat ada drone yang memantau pembicaraan mereka berdua. Ternyata drone itu adalah milik Sean yang sedari tadi mengawasi mereka. Akhirnya Sean pun mengetahui identitas Bonja yang sebenarnya, gengs. Aski meminta Sean untuk menutupi rahasia ini kepada keluarga mereka. Sean mengiyakan, tetapi dengan syarat jika dirinya ikut dilibatkan dalam misi mereka. Mau gak mau, Aski pun mengajak Sean ke dalam misi agar rahasia Bonja tidak terbongkar. Tujuan kali ini, Aski akan mengunjungi penerjemah di kediamannya, sedangkan Sean diminta menunggu di depan sembari mengawasi mereka. Setibanya di kediaman penerjemah, ternyata Aski dijebak. Di dalam, Eber dan pengacaranya sudah tiba duluan dan berencana menculik Aski. Tidak tinggal diam, di sana Bonja mencoba memberikan perlawanan. You're finished, buzzhead. Tetapi sial, tubuhnya tertembak sehingga tubuh Bonja menjadi kempes. Eber mengunci mereka semua di dalam ruangan, lalu berniat membakar tempat tersebut, bahkan beserta si penerjemah yang udah membantu Eber. Di situasi genting itu, untungnya Aski tidak kehabisan akal. Aski menggunakan senapan pancing untuk menembak Bonja melewati celah kolong pintu. Kemudian setelah itu Bonja memanggil Sean guna menolong mereka keluar dari sana. Hurry! Turn off the hot plate. Untungnya mereka semua selamat dari insiden itu.
Setelah penerjemah tersadar, ia pun segera memberitahu Aski lokasi keberadaan Honeybee, yaitu di sebuah restoran peternakan kobra. Sebagai tanda permintaan maaf karena sudah menjebak Aski, penerjemah kemudian meminjamkan motornya agar Aski bisa cepat-cepat menyusul Eber. Untuk memperbaiki Bonja yang kempes, Aski mengisi badan Bonja dengan banyak sekali permen. Di tengah perjalanan, mereka ketahuan oleh Eber hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Important to stay hydrated. Aski berhasil selamat dari kejaran anak buahnya Eber setelah melewati jalan pintas. Sedangkan di sisi lain, Eber sudah tiba di restoran terlebih dahulu. Aski yang menyusul ke restoran akhirnya berhasil menemui Eber. Di sana Honeybee yang sedang bekerja nampak begitu kaget dan trauma melihat Eber. Di waktu yang sama, pengacaranya Eber diam-diam memadamkan listrik restoran, disusul dengan Eber yang melepaskan ular kobra dari kandangnya. Di tengah situasi kacau itu, pengacara Eber berhasil menculik Honeybee lalu membawanya ke dalam mobil. Sebelum hal itu terjadi, Honeybee berhasil kabur dan menggigit tangan pengacara. Di waktu yang sama, Sean datang menabrak si pengacara dengan motor. Dengan cepat, Aski berusaha mencari Honeybee yang baru saja kabur. Aski berhasil menemukan Honeybee di dalam gudang yang di dalamnya terdapat kandang ular kobra. Tak berselang lama, tiba-tiba Eber datang dan hendak menembak Aski. Untungnya Sean berhasil mengganggu dengan drone-nya hingga Eber kehilangan fokus. You've left evidence everywhere. The basement is full. Yes! Eber ditendang oleh Aski hingga jatuh ke kandang kobra. Dan akhirnya misi mereka pun berhasil setelah kerjasama yang baik demi menyelamatkan Honeybee. Ternyata Sean merekam semua aksi Aski dalam mengalahkan Eber yang disiarkan live di media sosial. Jessica yang menonton lewat internet pun menjadi takjub sekaligus kagum dengan kehebatan Aski. Tapi saat menyatakan perasaannya lewat telepon, Jessica mendapat penolakan dari Aski karena Aski sudah terlanjur kecewa sama Jessica. Dari siaran live yang ditayangkan juga, tak lama kemudian polisi pun datang untuk menangkap Eber beserta pengacaranya. Setelah kejadian itu, ibu dari Honeybee pun mengucapkan terima kasih kepada Aski. Kemudian Aski dan keluarga pun ditraktir makan gratis di restorannya. Selepas keberhasilannya menghajar Eber, Aski pun dipuji bak pahlawan oleh keluarganya. Hubungan keluarga mereka pun semakin erat dan Aski sekarang mulai akrab dengan Sean. Akan tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aski merasa ada yang janggal. Aski tersadar jika misinya telah berhasil, maka Bonja akan kembali meninggalkannya pergi. Namun ternyata Bonja memilih untuk tinggal bersama Aski agar mereka bisa bersama menumpas kejahatan. Aski pun senang banget. Dia lalu memberikan Bonja kostum baru, kostum berwarna hitam dengan garis yang jauh lebih keren. Sekianlah alur cerita dari film Checkered Ninja 2 ini, gengs. Cerita mereka masih berlanjut loh di film ketiganya. Kalau kalian mau movie Rastis lanjutin, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun, boleh banget di komen-komen kayak biasa. Buat kalian yang nunggu kelanjutannya, jangan lupa stay tune terus di channel Movie Rastis. And last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.